Gua itu sesuatu yang tidak diketahui. Nah, makanya kadang-kadang teman-teman kita ngomong Gustimu sapa Allah. Allah ki apa gitu kan. Allah itu ternyata kan nama, Pak. Ismu zat. Nah, ismu zat. Man abidal asma dunal makna. Iya kan? Belum beriman. Orang yang menyembah nama tapi tidak menyembah yang punya nama itu belum beriman. Dia sih nyembah jeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Sahabat-sahabat lelaku budaya, jumpa kembali lewat channel yang sangat kita cintai ini, yang kita tunggu-tunggu. Setelah lama saya tidak ketemu dengan kawan lama nih sebetulnya, bahwa tanpa disengaja oleh tim kreator kok dipertemukan kembali. Terima kasih Pak dosen. Iya, sama-sama Pak. Iya. Di samping saya niki telah bersiap diri nggih punika Pak Muhammad Nurdin. Sugeng rawuh di channel kami. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya, sehat nggih Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Kok lama nggak ketemu jadi rada kaku ngono iki. Biasanya dulu itu guyon ya mawon ya nggih. Nggih. Ngeten, dari beberapa tahun kita nggak ketemu kok kita ketemu dalam rangka podcast kayak disodori satu tema ngoten niku. Nggih. Dengar-dengar jenengan niku sekarang kan menjadi pembimbing spiritual. Niki dan napa niki? Penguatan mental. Niku alur awalnya pripun? Nek saya dulu kenal jenengan niku wonge santai supel, kok saiki malah koyo setengah-setengah berbau dukun gitu loh. Mboten sebenarnya. Oke. Jadi menurut kula kok dianggap sebagai pembimbing spiritual ki ya rada kabotan Pak bahasane iki. Bukan, sebenarnya kita tuh ya napa nggih sekedar menempati ruang yang kosong ngoten mawon sebenarnya itu. Dan ternyata ya ruang yang kosong itu nggih ya sisi-sisi spiritual itu yang penting dalam kehidupan itu seperti itu. Dan ngoten niku sebenarnya kan ya didasari oleh banyak hal. Ya dari pengalaman hidup, kemudian ya yang paling jelas ngoten niku nggih garise Gusti Allah lah. Karena memang Gusti Allah niku kan menggariskan bahwa ada orang itu yang menjadi ahlul ardi wa ahlus sama gitu kan. Ada orang-orang yang penduduk bumi, ada juga orang-orang yang penduduk langit. Terkenal di bumi juga terkenal di langit. Nah, nggih. Ada satu-satu juga terkenal di bumi tapi nggak terkenal di langit. Nah, ngoten niku. Tinggal pilihane mawon. Toh kula niku kan nggak ngerti kula niku asline penduduk langit napa penduduk bumi, akhirnya ya carane wong ning lungguh ki kan ya melihat bintang itu kan ya terpesona ta Pak. Nggih. Akhire bae iki ketara lek nang kono mening iki ngono. Akhirnya kita kan ya nggak tahu, mungkin diarahkan Gusti Allah untuk lebih mengenal dirinya lah, akhirnya begitu. Terus ya seperti jenengan awali tadi bahwa wong ki ya saya suwe saya tuwek. Nggih. Akhirnya nggih carane wong Banjar niku Pak, orang Banjarmasin itu kan ada istilah ilmu tuha ki ilmu tuwek. Bahwa wong ki saya tuwek ki jenenge lek 50 niku kan seneng keton walaupun saya urung 50 niki sakjane iki. Iya, kurang sebenarnya gitulah Pak, itunya tuh awal-awalnya ngoten niku sebenarnya. Nggih. Nggih. Artinya jenengan kalau bisa dikatakan sekarang ini jenengan sudah dituakan. Ada beberapa napa niku orang atau beberapa santri yang
napa siap ngaji ten kene jenengan atau memang sudah ngaji ten kene jenengan. Nggih. Nggih, alhamdulillah lah kalau dituakan sebenarnya kan kita juga nggak menginginkan untuk dalam tanda kutip ya dituakan itu mboten. Itu biar dia mengalir secara alami karena nggih melakukan sesuatu itu kan bukan gara-gara mengharapkan sesuatu yang lain. Nggih niku wau aslinya cuman sak dermo nglakoni apa yang sudah digariskan. Dan bahasa-bahasa spiritual itu sebenarnya kita ini sebenarnya kan kehidupan kita itu aslinya sudah selesai, Pak. Sudah selesai itu ibarat buku tuh kita halaman pertama sampai akhir itu kan wis sampai. Sebenarnya itu sudah selesai. Dan kita sekarang ini hanya sekedar membuka halaman demi halaman yang sudah selesai itu sampai akhirnya. Sehingga orang kalau sudah sampai di situ dia tidak akan memporsir dirinya untuk melakukan sesuatu dengan luar biasa. Carane wong ki urip iso ora ngoyo, ora duwe daya apa-apa gara-gara ya la haula wala quwata illa billah. Sedaya niku sudah digariskan, dijalankan, dilakukan oleh Allah sendiri. Dan kita ini kan cuma menjalani itu. Akhirnya kadang-kadang berbicara ngene iki sok-sok nggih mohon maaf teman-teman mahasiswa saya tuh, loh kalau gitu buat apa kita berusaha, Pak? Buat apa kita belajar? Buat apa kita? Jawabannya bukan buat apa-apa, tetapi kamu menjalani itu ya gara-gara kamu sudah digariskan begitu. Gitu loh. Dan sejauh apa, sebesar apa, sekeras apa usahamu itu ya kamu sudah pencapaianmu ya sudah tercapai di lembar-lembaran itu dan kamu harus menjalani. Dan itu menurut saya akan jauh lebih bagus ketimbang kita itu hidup independen. Hidup independen itu kan kesane iki lek ora aku ora mlaku, lek aku ora ngene ora kedaden. Niku mengke lek nyun sewu di bahasanya tauhid wong ngono kuwi sakjane ya katut musyrik Pak sebenarnya. Karena dia mempertuhankan hawa nafsunya untuk mempertuhankan dirinya. Makanya mungkin ya sosok ndelala saya juga ya di kelas-kelas tuh rodok memberanikan diri untuk misalnya mengasuh mata kuliah tauhid gitu kan. Dan mata kuliah tauhid itu selama ini kita menggunakan kacamata al-kalam. Tauhidnya tauhid ilmu kalam gitu kan. Padahal tauhid itu bukan hanya ilmu kalam, tetapi ada hal lain selain ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan ilmu yang mudah-mudahan saya nggak salah, dia lahir gara-gara pertarungan filosofis gitu loh. Sehingga dijawab juga dengan cara-cara yang filosofis, yaitu yang menggunakan akal. Dan akal kita selama ini kan hanya sampai mengantarkan bahwa Tuhan itu ada, cuman gitu tok. Tapi tidak pernah lebih dalam adanya tuh gimana, sampai seperti apa. Dan kita ini kalau dalam bahasa ilmu tauhid kan kita ini hamba Pak, abdun gitu. Tapi kalau dalam bahasa tauhidnya orang sufi, abdun hamba itu dia sebenarnya kan bukan sesuatu yang terpisah dengan Tuhan gitu loh. Bukan sesuatu yang terpisah. Kita ini adalah manifestasi. Bisa kita ini ayang-ayangnya Gusti Allah, dilullah. Kita ini enggak ayang-ayang tuh tidak akan ada kecuali ada pusat yang akhirnya dia melahirkan bayangan kan begitu. Dan ayang-ayang yang sesungguhnya itu pasti tidak akan lepas dari apa yang menyebabkan dia menjadi bayangan. Nah itu mungkin itu yang kadang-kadang harus kita kaji dengan baik supaya kita ini enggak apa ya, hidup sendiri di kehidupan ini yang akhirnya kita ya yusura tekonggon itu seperti itu. Ngoten Pak. Intinya kan dari apa yang jenengan sampaikan itu
Kalau misalkan penguatan mental bimbingan rohani dari beberapa kasus kan untuk bisa menemukan siapalah diri kita sendiri. Okay. Dan jenengan sebagai apa ya, ustadz, kiai ataupun mentor dan lain sebagainya mengantarkan mereka untuk sampai kepada satu final, satu tujuan yang seakan kan hilang obsesi. Karena kita sudah ada relnya, ngoten nggih. Tinggal mengikuti aja. Enggak mungkin Tuhan itu baru berencana setelah kita melakukan. Kan sudah ada rencananya dulu, bahkan 40 tahun sebelum adanya satu makhluk namanya itu kan sudah ada relnya. Ngoten. Nggih. Tinggal mengembalikan ngoten ki mawon. Dari yang rodok adoh melenceng mengikuti keakuan. Atau nafsunya tadi terus dikembalikan lagi jenengan toto kembali agar bisa sesuai dengan jalur. Ya, itu sebenarnya ya tepatnya begitu. Karena gini Ki, kalau dalam bahasa tasawuf niku Pak, wujuduka dzanbun. Engkau merasa ada itu sebuah dosa. Maksudnya ya itu tadi, ketika kita merasa ada, akhirnya kita bertanggung jawab terhadap banyak hal, akhirnya kita juga punya penyesalan tidak melakukan hal ini, penyesalan tidak melakukan hal itu. Itu kan sebenarnya seharusnya nggak begitu. Tetapi kita itu akan harus menjadi orang yang tercerap dalam sisi-sisi ketuhanan gitu. Maksudnya tercerap dalam sisi-sisi ketuhanan itu adalah nanti misalnya kalau dalam tauhid itu dikenal dengan tauhidul af'al, bahwa semua perilaku gerak apapun itu sebenarnya kan kelakuannya dia. Nah itu nanti perlu penjelasan panjang banget supaya kita tuh tidak salah. Jadi kadang-kadang teman-teman itu kan terbengong-bengong, misalnya ketika saya ngomong lah neng wong mabuk kuwi Gusti Allah neng ndi gitu kan. Apakah dia sedang jauh dengan Tuhannya? Enggak, karena Tuhan itu enggak pernah jauh. Tuhan itu tidak pernah jauh dari manusia. Bahkan ketika orang mabuk dia bisa menegak ciu itu gara-gara haul dan kuahnya. Kalau tanpa haul dan kuahnya orang enggak akan bisa mengangkat minuman keras itu. Gitu kan. Nah, kadang-kadang yang hilang dari kita itu adalah kesadaran itu, bahwa semua perilaku kita, semua yang apa kita kerjakan, entah itu dalam angkatan kita baik dan buruk, itu pasti dari dia. Karena dia tidak bisa berbuat sesuatu yang tidak dia kehendaki. Ini terlepas dari baik buruk Pak ya. Karena sebenarnya semua hal itu di sisi Tuhan itu baik. Semua hal apa saja tuh di sisi Tuhan baik. Cuman dia menjadi buruk karena sudah diturunkan ke alam manusiawi gitu loh. Alam manusiawi ini sama seperti secara sederhana, kadang-kadang saya juga yang kaitan ini kemana-mana Pak. Bertanya pada teman-teman itu, sapa gustine dulurmu sing Nasrani kuwi? Dia nanti pasti menjawab bukan Allah. Gusti ini Yesus lah menggunakan. Ya saya kasih tahu bahwa berarti kowe musyrik. Lha nyapa? Karena kowe sik nganggep eneng gusti liyane selain Allah. Nah terus sapa kuwi? Gustine ya Allah. Kowe lek wong Islam ditakoni sapa Gustine Allah? Kuwi sing nyembah watu kuwi gustine sapa? Ya Gusti Allah. Sing nyembah sandal ndilati sambal ki gustine sapa? Ya Gusti Allah. Lu setelah dia nyembah sandal loh Pak. Iya. Iya itu dalam arti bahwa semua hal ini sebenarnya kan penampakan tajalline Gusti Allah, manifestasine Gusti Allah. Dan ada orang-orang yang sing urung teko nggon, akhirnya dik nyembah penampakannya yang paling sepele. Seperti mungkin ada orang yang masih menyembah batu apa, itu kan penampakan Gusti Allah yang sepele. Tetapi belum kepada dia yang sejati.
Nah itu makanya kita mungkin perlu mengkaji lebih dalam tentang dia itu. Dia itu dalam bahasa Arab dikenal dengan kata huwa itu kan. Huwa itu sesuatu yang tidak diketahui. Nah makanya kadang-kadang teman-teman kita ngomong Gustimu sapa? Allah. Allah ki apa? Gitu kan. Allah itu ternyata kan nama, Pak. Ismu zat. Nah, ismu zat. Man abidal asma dunal makna. Iya kan? Belum beriman. Orang yang menyembah nama tapi tidak menyembah yang punya nama, itu belum beriman. Dia sih nyembah jeneng. Wa man abidal asma wal makna musyrik. Wong lek nyembah jeneng karo nyembah zat, loro sing disembah musyrik. Tetapi yang tepat adalah orang yang menyembah kesatuan semuanya itu. Ya makna, ya asma, dan yang paling dalam. Nah itu. Makanya kan, dan mohon maaf ini kajian-kajian gini nih harus ada sekat dan ruang. Jadi gini, selama ini kan kita sering, mohon maaf, terjadi keributan kegaduhan yang luar biasa gara-gara tidak memetakan. Karena agama kita itu al-Islam, ad-din itu, ad-din itu punya 3 marotib, 3 sisi gitu loh. Marotibuddin salasah, 3 sisi. Ini dalilnya misalnya ketika Jibril menghadap Rasulullah dan mengajari agama. Bertanya dengan mahwal Islam di satu sisi, mahwal iman satu sisi, mahwal ihsan satu sisi. Itu kan ada 3 ruang. Nah, ini ketika tidak diruang-ruangkan, nanti jadi ruwet, Pak. Gara-gara apa? 3 ruang ini punya kajian ilmu dewi-dewi. Misalnya kalau ngaji babakan mahwal Islam, nah Islam itu nanti menyusut dari ilmu jenenge fikih Islam, ibadahnya zahir, ibadah-ibadah yang tampak. Kita syahadat itu harus diungkapkan, nggak boleh orang masuk Islam kok syahadatnya jero hati, itu nggak bisa. Syahadat itu harus diungkapkan, gitu kan. Terus ibadah-ibadah nggih jawahir. Engko eneng neh sing jenenge iman. Nah, iman niki kepercayaan yang nggak pakai otak. Ketika orang pakai otak nggak akan iman. Jadi kadang-kadang orang terperosok agama Islam tuh harus rasional. Lah. Akhirnya kan marane wong misuh telek ngono. Nggak bisa orang beriman dengan rasional, nggak bisa. Kenapa? Aman tuh bilah gimana kamu beriman ke hadirat Allah itu menggunakan akal. Ya bisa, nggak pakai akal. Wal malaikat gimana membuat saintifik tentang malaikat? Ya bisa. Gitu loh. Ada hal-hal yang kita imani, sam'iyat, kita dengar dan kita imani tanpa harus terpikirkan. Makanya orang Barat, kenapa ke orang Islam itu tidak dianut oleh orang-orang yang jenius, yang cerdas? Karena kejeniusan, kecerdasan itu wilayah otak. Dan iman itu tidak hanya butuh otak, butuh sesuatu fasilitas yang lebih dalam dari itu, yaitu bersifat rohaniah. Mungkin wis neng Islam dengan ibadahnya yang zahir, kemudian ada iman yang sudah nggak pakai otak, kebanyakan gitu. Kemudian nanti ada lagi ihsan. Ihsan itu nanti larinya ke akhlak, dan akhlak yang pertama yang paling penting itu adalah gimana berakhlak ke hadirat Allah. Ke makhluknya carry, ke Allah dulu. Gitu. Makanya dan mohon maaf ini. Misalnya ada hadis misalnya kan. Buistu liutami mama karimul akhlak, bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Umumnya orang pasti ngomong akhlak ke orang tua, akhlak ke guru, akhlak ke ini, ke makhluk lah. Padahal yang utama akhlak ke holik. Sempurnakan akhlak kita ke Gusti Allah itu dulu. Baru kesempurnaan ke hadirat Gusti Allah, akhlak itulah yang membuat orang tua akhirnya punya akhlak dengan makhluknya. Dalam bahasa
iman tuh makhluk, gitu kan. Nah ini Pak, 3 ruang niki kalau nggak diruangkan gini mungkin gegeran. Misalnya ketika saya ngomong tadi, mana bidal asma dunal makna. Wong sing nyembah jeneng Gusti Allah, Allah itu apa jeneng. Kowe lek nyembah jeneng tapi orang nyembah sing jeneng kowe musyrik. Lah itu gegeran kalau yang mendengarkan orang pikir. Pikir itu kajian pikir, ngoten lho. Wilayahnya kalau misalkan saya lebih simpel lagi kan ada wilayah syariat, hakikat dan makrifat. Oke. Nah, seperti Itu kan yang wilayahnya. Jadi kan selama ini orang-orang yang kajian pikir gegeri tasawuf. Kuwi salah panggonan. Ngono lho. Kuwi padha karo montor macet. Petani melu ngowahi busi. Ya gegeran lah. Iya. Kan harus diselesaikan. Sama pertanyaan sederhana kan nanti Pak. Tolong, ya mungkin karena sedikitnya ilmu saya. Silakan dicari aja di buku-buku fikih itu bab tentang mahabbah. Enggak ada. Kon goleki. Gimana, adakah di kitab fikih membahas tentang bagaimana cara mengatasi riya? Enggak ada. Jadi mbok fikihmu kuwi ngelontok setengah mati, lek kowe riya, perilakumu bar. Ngono lho. Nggih. Kan ngoten niku. Maka kadang-kadang ini orang enggak ini orang-orang ahli fikih gegeri tasawuf. Lho, utuh wilayahmu. Nah, gue malah misuh kan ngono kuwi. Jadi kan harus jelas dulu wilayahnya nih. Jadi kalau bukan wilayah kita ki ora usah ngayahi marakne ruwet. Kalau malah asli wong Jawa ki anu misuhe kurang mantep. Lah ngono lho. Angel. Iya. Kayak kula kan singkatan cah unik dan kreatif. Oh yes. Bocah unik dan kreatif. Nah. Rasa Jawa itu harus begitu dulu. Ini kok ngene iya sik to ngono lho. Wong ki lek ora paham ki aja ngomentar. Komentare wong ora paham ki mesti salah. Ki wis ora paham ngomentar mbatek lek memunculkan itu lho. Mun aku dadi wong. Malah kan pahamin ini ngomong nih apa, panggonane ning endi. Gitu dulu. Jangan buru-buru. Wah, iki kok ngene lho, ngono lho. Lek orang ngerti dirungokne dipahami dulu. Baru nanti komen, kalau bukan wilayahnya enggak usah gitu kan. Itu seperti itu. Jadi ada wilayah-wilayah sendiri dan 3 ini enggak bisa dipisahkan. Dipisah. Nggih. Satu kesatuan. 3 in 1, 1 in 3. Nah, ngono iki kesatuan, marotibudin salasa. Makanya misalnya gini Pak, kita sering sekali misalnya mendengarkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang kita contoh napa? Gimana Rasulullah jenggotan, gimana Rasulullah kelamben, gimana Rasulullah cingkrang. Kuwi kan yang nampak. Sing ora nampak iki lho apa? Padahal pi itu artinya ing jerone. Pi Rasulillah itu jeroane Rasulillah sing uswah ki jeroane utuh tampaknya. Tampak ki keri. Zahirnya. Wong ki wis melu-melu tampaknya saja tetapi enggak ada di dalamnya. Iki kan padha karo wong tuku mie sing dibadhok kulite mine ora dipangan. Iki piye? Piye ora mules nang weteng ngono iki, Pak? Ngono lho, Pak. Kan harusnya yang dicontoh tuh fi jeroane iki lho. Bagaimana kecintaan Rasulullah itu ke hadirat Allah sehingga cintanya Rasulullah yang ada di dalam ilmu misalnya lanjutnya dalam sufi ya, bagaimana mengelola hati beliau itu akhirnya muncul dalam penampakan. Muncul dalam penampakan ini berupa hukum-hukum syariat. Seakan-akan Gusti Allah tuh ngomong, wahai Muhammad, lek kowe nyinta aku, kowe salat, carane salat ngene kuwi keri cintanya dulu. Ngono lho. Sama seperti saya sering menyontohkan misalnya tiba-tiba cowok ngasih kembang cewek. Kuwi lek raneng cintane terus kan ya lucu to, Pak. Ene wong nggawe kembang. Monggo Nduk, cahayu kembang. Lah kowe nggawe kembangnya apa? Mbuh dikongkon. Sik to kowe iki waras apa ora? Ani ngono pertanyaane. Padahal karena cinta itulah akhirnya muncul ungkapan fikih, ibadah zawahir itu ungkapan dari cinta. Itu kenapa kita mohon maaf kadang-kadang melakukan ibadah itu terasa gersang. Orang sering banget bertanya,
nyapa to Pak aku ki lek salat ora kusuk. Ya kowe ora ngerti sing kok sembah. Kowe iki jangan-jangan nyembah imam. Nyembah imam. Ngapunten. Ora ngerti sing kok sembah ki sapa. Ngapunten. Saya jadi tertarik ketika obrolan tadi sempat menyinggung bagaimana kita sebagai manusia, kemudian Muhammad sebagai rasulnya, dan Allah bukan materi tetapi lebih kepada zatnya tadi. Ya. Sebenarnya kalau kita mencoba mengkaji ini di dalam tubuh kita, baik jasad maupun rohnya, itu sebenarnya kan sudah ada yang namanya sempalane nur, entah itu nur Muhammad ataupun nur ilahi itu sendiri. Ya. Bahkan kalau kita bicara lebih ekstrim, sebenarnya agama itu tidak perlu ketika pendaran nur tadi selalu terjaga. Sebagaimana ibarat ketika taruhlah kita bicara masalah namanya dian ataupun ublik ataupun yang namanya pelita, ketika semprong ini terjaga kebersihannya, tentunya pendarannya akan semakin jauh. Ya. Ketika semprong ini tidak dibersihkan sehingga langes ataupun kotoran asap tadi menutup yang namanya kaca tadi, itu akan jadi kotor, sehingga dibutuhkan yang namanya agama sebagai metode pembersihan daripada semprong tadi. Ya. Nah, kalau tidak salah ingat ada beberapa metode yang dikonvensikan dalam bahasa itu adalah satu, nek nanggone wong Jawa istilah ngudoroso mulasariro. Kalau bahasa Arabnya musakafah apa kuwi jenenge? Mukasafah. Nah, yang mana di fase-fase itu sebelum kita wusul, sebelum kita ketemu dan nyawiji marang karsane Gusti, kita memahami karakter kita seperti apa. Makanya saya menjadi tertarik ketika ini ada metode pembinaan mental. Ketika itu hanya mengacu kepada sifat pengetahuan, menyeimbangkan antara pengetahuan akaliah, ya akal, kemudian menyeimbangkan tentang akal yang sebenarnya mengarah kepada ketauhidan. Hari ini kita lupa bahwa pengetahuan itu juga bisa mendukung yang namanya keimanan. Dan begitu sebaliknya, keimanan juga mendukung yang namanya keimanan dan akal itu sendiri atau pengetahuan. Dari sini dari penjelasan jenengan tadi perlu penjabaran supaya saya ataupun siapapun tidak kemudian melakukan penihilan. Terus apa fungsi nih ilmu pengetahuan karo Gusti Allah diturunkan? Ketika bicara Iqra, bacalah. Apa yang dibaca ketika kita menyadari pada sempalan yang sisi saja bahwa semua sudah dinaskan oleh Allah. Aku urip ya kudune mangan, aku urip rezeki wis dicukupi, ora perlu mikir ado-ado. Ini kan perlu penjabaran supaya bagi saya ataupun siapapun yang hanya melihat satu sisi itu. Karena kita melihat ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib. Nasib itu adalah sesuatu yang sudah terlampaui tadi. Takdir itu yang belum terlampaui nanti. Nah, kesekarangan ini tugas kita. Ini kepripun? Oke. Yang pertama gini. Kita harus ngerti bahwa pertama manusia itu kan terdiri dari 3 hal, Pak. Pertama jasad, fisik niku. Kedua adalah jasmani, nafsani, dan rohani. Jadi biasanya orang membagi 2 aja, jasmani dan rohani. Tetapi kalau dalam psikologi Islam itu ada nafsani namanya. Jadi jasad itu punya perilaku, dia butuh makan, butuh apa, sisi kebinatangan dia bergerak, ya dia alamnya nggak apa-apa. Nafsu-nafsu, oke, kadang-kadang kita butuh dolan. Ya gara-gara ini pucet tau dolan dari cah nom ya oke dolan. Tetapi nanti kan yang 2 hal di bawah, jasmani dan nafsani ini harus dikendalikan oleh sesuatu yang bersifat rohani, gitu loh. Jadi awake mangan ki harus diyakini bahwa kita memakan sesuatu itu
bukan rezeki gaji, bukan. Gaji iki kur gambarane. Jadi gini, wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Dunya ki sakjane kan kur dolanan dan permainan. Dolanan dan permainan sapa? Permainan Gusti Allah. Gusti Allah tuh sedang bermain-main dan dolanan. Cuman sayang awake iku urip liwat serius ku lho mau problem kita itu. Urip ki lho sakjane kur dolanan Gusti Allah. Tetapi kita serius banget bekengkengan, gelut, kerah, berbeda. Yo dan kalaupun itu terjadi yo gara-gara dolanane Gusti Allah niku wau. Tuh. Sehingga ngeten, jasmani butuh makan, ya dia akan bergerak. Nafsani butuh nggih wau dolan yo butuh. Dia harus dikasih makan juga nafsani itu, rasa puas, senang, marem, oke. Tetapi sekali lagi rohani harus mengambil kendali. Gimana makan kita itu harus kita yakinin bahwa semua yang kita makan, kita minum itu adalah dari Allah. Kalau dia gaji diwewe wong disangoni, itu kur gambarane sejatine sing wae rezeki Gusti Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa rezeki yang tidak terkira-kira itu yang banyak. Tetapi yang kita kira itu dikit. Kita akan buah engko gajian oleh semene. Kuwi kan kurang ngenangan dan kira-kira. Kuwi titik saja nih. Cuman sayangnya kita lebih memamungkaskan, mengandalkan sesuatu yang kecil. Nah itu kan gara-gara kesalahan cara berpikir. Terus kemudian nafsu-nafsu kita tuh harus bersikap rohani juga. Kenapa? Gara-gara itu tadi. Misalnya kalau di hikam disebutkan arih nafsaka. Arih nafsaka itu bahasa ringannya adalah istirahatkan nafsu-nafsumu, birahimu, ambisimu terhadap sesuatu yang sudah dijamin Gusti Allah, termasuk rezeki, jodoh, mati. Rasa ngeyel gue. Betapa banyak orang yang Pak, misalnya apa? Berusaha melakukan olahraga pengen panjang umur. Aslinya orang berolahraga itu jangan-jangan dia takut mati. Padahal akhirnya mati juga dia. Nyepetnya mati juga bisa. Iya. Jadi wong iki awakku kudu sehat kudu nyapa ta kowe kudu sehat kuduan. Wedi mati iki lho Pak enggak bagus. Kenapa wedi mati itu enggak bagus? Iya karena kematian itu bertemunya seorang kekasih dengan kekasih. Kan itu khianat. Orang yang berkhianat adalah ketika dia tidak mau bertemu dengan kekasihnya. Terus piye palek ngono ki? Lah olahraga wae sak baene ae ngono lho. Awake obah bendina cewek-cewek isah-isah, umbah-umbah ki dadekno olahraga. Sehingga kowe besok lek dadi perempuan tidak akan komplain. Aku ki sakjane bojomu atau babumu. Lah kuwi kan gara-gara utekmu sing endek, sumbumu pendek goblok. Lek sumbumu dawa kowe mikir bahwa kita laki-laki tidak pernah mengajukan proposal ke hadirat Allah. Aku besok dadekno lanang. Ora. Kowe iki yo ngono. Orang yang baik itu adalah sing nrimo paring, gitu loh. Apa bapak-bapak ini dulu pernah ngajukan? Aku besok ora lanang megah ora usah kok citane kan yo ora. Yo ngono lho. Gitu Pak? Iya. Lah iya. Dadi lanang terus dadi wedok. Kemudian sisi-sisi rohaniah tadi bapaknya sudah ini Pak, hubungan dengan Tuhan itu harus 3 hal, jasmani, nafsani, rohani. Makanya misalnya dalam sholat itu orang harus secara jasad madhep ngulon. Dan saya mewanti-wanti kepada teman-teman mahasiswa itu, lek kowe ngaji, mbuh kowe jenenge tasawuf apa gurumu wis iso miber apa wis iso ngadeg ning dhuwur banyu, lek dhek ora salat aja kok eloni. Gara-gara komplitnya ya kan, holistiknya beragama itu ya kayak Nabi Muhammad dulu. Ya salat tuh kegiatan jasmani. Jadikan salatmu itu olahragamu. Yang olahraganya bernuansa rohaniah. Ngono lho. Wong lek dijak senam ae lho. Ote-ote ndang budal ae dijak salat kan kesusu ae. Lah ngono kuwi kan enggak rohaniah. Itu loh maksud saya, harus sisi rohaniah itu harus muncul dalam kehidupan kita ini karena dia adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Oke, kita kembali misalnya Bapak tadi juga
mengatakan bahwa kita harus usul gitu Pak ya. Oke. Jadi tasawuf nanti kan ada ruang-ruangnya Pak, ada ruang tasawuf amali, akhlaki ya kan. Tapi ada juga orang menyebut, akademisi menyebutnya tasawuf falsafi, sementara orang-orang yang bertasawuf dianggap bertasawuf falsafi itu juga sebenarnya nggak menyebut diri mereka falsafi. Misalnya ada tokoh yang terkenal kan, Syekh Akbar, itu menganggap orang tuh nggak, kita itu manusia nggak butuh usul. Kenapa usul? Usul itu adalah menyambung. Iki disambung karo iki. Berarti kalau disambung dia pernah terpisah. Padahal kita tuh nggak pernah pisah kehadirat Allah. Cuman oke, secara tarbiyah pendidikan akhirnya orang perlu usul. Engko lek wis usul, udah ngerti bahwa kita nggak perlu usul. Lek wis usul loh, tapi lek urung usul, oke silakan usul dulu. Kalau sudah usul enggak. Sama seperti penjarahan manunggaling kawula Gusti ini wis eneng loro, Pak. Sik eneng kawula, eneng Gusti. Dalam tasawuf yang tanda kutip disebut falsafah, ini musyrik karena masih ada dua. Sebetulnya tauhid itu hanya ada satu. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Sing eneng kur Gusti Allah wae kira eneng. Nah, itu. Kemudian dan juga ya terlalu banyak harus dikomentari bahwa ini Nur Muhammad segala macam itu. Dan Nur Muhammad itu kan ada orang yang protes, Pak. Kalau mau Nur Muhammad itu penting, kudune dari para sahabat sudah membicarakan itu. Padahal Nur Muhammad itu kan baru diangkat dengan sangat kuat. Bibit-bibitnya ada di Al-Halaj. Kemudian nanti ditegaskan oleh Ibnu Arabi itu kan seperti itu. Itu bukan berarti sebenarnya Nur Muhammad itu mbiyen orane ora wis ngerti tapi ra tunek nih. Hadisnya kan banyak banget bahwa Nabi itu kalau jalan malam bercahaya ya kan. Orang duwe ayang-ayang. Jadi kenapa kok ada bayangan ini kan? Sementara Nabi itu kan kalau berjalan di depan cahaya nggak ada bayangan di belakangnya. Apa sesuatu yang tidak berbayang itu? Ya nur. Dan sayangnya selama ini kita ini loh Pak. Sekali lagi ini ruang kita ruang kajian ruhani ya, bukan ruang kajian yang sifat fisik. Misalnya bahwa ya Nabi kita itu kan sebenarnya itulah ada ayat Al-Quran. Kul ini basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Akhirnya kita betul-betul beranggapan Muhammad itu biasa banget, biasa kayak awake iki. Orang lupa apa? Kata perintah kul. Katakan nyapa to kok dadak diperintah kuwi gara-gara dia bukan seperti itu. Ngoten nggih. Misalnya saya kenal ke Mas Doni yang dia tuh dosen. Terus saya suruh ke dia, "Mas, kowe engko lek jagongan bocah-bocah ojo ngaku dosen." Nggih. Muhammad tuh patuh banget dengan Tuhannya. Maka ketika disuruh, Muhammad, kowe engko ngaku wae lek kowe iki manusia biasa." Nggih. Artinya apa? Dia bukan manusia biasa. Selama ini ngomong, nang Quran ke lo ayatnya genah. Muhammad iki ngomong, ana basyarum mislukum, aku manusia kaya kowe. Kowe lali to lele, eneng kataku perintah. Ngoten lho, ada perintah. Sama seperti saya bicara dengan Pak Olik orang Ponorogo. Tapi saya ngomong, Pak, engko lek ketala karo aja omong lek wong Ponorogo lho. Nggih. Dia bukan sesuai dengan pengakuannya gitu loh. Dan itu pun hanya dipahami oleh orang-orang yang berusaha betul-betul mendalami Muhammad itu bukan hanya basyarnya, sisi basariah, sisi penampakan ibadahnya, sarung cingkrangnya itu bukan hanya itu, tapi sesuatu yang lebih dalam. Nah itu harusnya kita begitu, bahwa tadi selalu ada cipratan Nur Muhammad itu iya Pak. Hadisnya akeh ngono kok. Tapi orang mengingkari ya enggak apa-apa karena begini, tidak bisa kita itu semua orang berpendapat sama, itu enggak bisa. Pasti ada berbeda-beda dan ini kan wis sunatullah. Wis sunah Gusti Allah ngoten niku, ada orang yang berbeda pemahaman, berbeda perilaku. Ya enggak apa-apa. Dan tidak perlu kecewa kita itu bahwa pendapat kita ini ora padha karo wong liya kok ora padha. Ora apa-apa. Kuwi malah menjadi
kemahakaryaan Gusti Allah dan kita mensyukuri itu seperti itu. Nggih. Nggih, jenengan tadi menyampaikan bahwa akal ada ruang tersendiri, keimanan ada ruang tersendiri. Kalau dalam ilmu tauhid yang pernah saya baca itu kan ada dalil akli, juga ada dalil nakli, yang kesemuanya itu mendukung untuk mencapai satu keyakinan yang hakiki. Nah, pripun niku? Jadi dalil akli yaitu tadi, kalau dalil akli itu hanya sampai akal kita hanya sampai ngomong bahwa Tuhan itu ada. Tapi tidak pernah bagaimana bercinta dengan Tuhan itu tidak ada, Pak, di ilmu tauhid. Bagaimana kita bercinta dengan Tuhan, akrab dengan Allah, menikmati kebersamaan dengan Dia, itu nggak ada di ilmu tauhid, Pak. Cuma hanya sampai dengan akli itu tadi. Nakli, nakola yang itu kan, apa yang dinakalkan itu, apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu dipahami oleh akal. Dan sampainya bahwa Tuhan itu ada, iya. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya tidak pakai akal. Tetapi bagaimana memahami ayat-ayat itu bukan hanya pakai akal, tapi lek carane wong Jawa nganggo rasa gitu, Pak. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa yang kira ahli Al-Quran dan tafsir itu kan, pernahkah kamu diajarkan bagaimana suasana ketika Allah itu berbincang dengan Muhammad? Enggak pernah. Ayat itu semetu wae kul huwallahu ahad dengan bahasa kul huwallahu ahad. Ikilah pernah kan dijagong Gusti Allah ki ketika jagongan karo Muhammad ki piye ngomong kul huwallahu ahad tuh dengan cara bahasa manusia niki mesem, kasih sayang apa gimana enggak. Itu ilmu rasa itu kan tidak bisa dijabarkan menggunakan akal itu loh. Dan ada, mohon maaf, ada ya kita nyun sewu, kita terdidik dengan hal-hal yang sifat rasional gitu kan. Menurut ayat ngene, iya ling, kowe ngerti yo ada sesuatu di balik ayat. Sama begini, Pak. Contoh nyata misalnya. Saya dan Pak Holik ini misalnya bersaudara. Terus saya ngomong ke Pak Holik, Mas, bae nyandi loh. Alah omah kulon. Wah. Kata-kata omah kulon itu bagi Mas Doni, omah kulon itu berarti kulon kono. Ora. Omah kulon ki maksude omahe Pak Demu sing sakjane ora kulon tenanan. Ngidul sik baru ngulon. Nah, ngono lho. Jadi ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dipahami, bukan hanya memahami kata-kata. Menurut iki ngene ya wis ngono kuwi se membaca karep gitu. Maka ini Pak, misalnya kalau dalam membaca buku banyak itu berjam-jam tuh Pak dikalahkan oleh perbincangan dengan pengarang sejam. Kalau perbincangan dengan pengarang tuh menak. Sik to Mas iki bukumu kandele 50 halaman ki intine apa to? Alah kur kae lho tak jagongne karo kowe ning warung kopi. Selesai. Jagongan beberapa detik itu lo sudah menyelesaikan buku yang berjus-jus. Makanya untuk memahami Al-Qur'an itu bukan hanya membaca Quran, untuk memahami agama itu bukan hanya membaca ngelmu agama, bukan hanya itu Pak, tetapi ya harus jagongan karo sing duwe agama. Pertanyaan harus jagongan. Gusti niki karepe pripun to niki? Ngene lho, nek kan dijelaskan. Lah jagongan karo Gusti Allah ki piye? Ya, kalau dia kan dijelaskan. Ana jalisun indaman zakarani. Aku lungguh nyeno karo wong sing zikir marang aku. Nah, makanya tadi Pak Khalik di luar apa yang syuting ini sudah ngomong, ini zikir-zikir itulah yang mengantarkan orang keakraban kehadiran Gusti Allah. Akhirnya Allah tuh berbincang dengan kita itu tanpa harfin wa sautin, roh awake paham ya ngono. Ngoten niku Pak. Nggih. Artinya dalil nakli itu masih membutuhkan laku spiritual, laku hati untuk bisa mencapai
kepada misalkan kalau la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illa huwa. Nah, untuk sampai kepada ananya itu sendiri kan perlu laku spiritual juga, Pak nggih. Nggih. Biar sampai gitu. Nah, misalnya dalil-dalil lagi kadang kan berbenturan nih nggih. Ya. Jadi kalau tartibnya itu menurut Ibnu Arabi itu la ilaha illa huwa. Habis itu la ilaha illa ana, baru la ilaha illa anta. Ngaten, Pak. Jadi itu eneng tratane, Pak. Gitu loh. Apakah orang perlu laku spiritual? Jawabannya ya iya. Orang kita tuh menjalani spiritualitas kalau nggak laku spiritual piye? Terus pertanyaan, laku spiritual itu apa sih? Apa orang laku spiritual itu beda dhewe nang jero guwa apa topo mendem? Mungkin itu salah satu bentuknya. Tetapi yang jelas adalah laku spiritual itulah lakukan saja sholat itu bukan hanya gerak fisik, tetapi dia juga gimana secara pikiran, ya kan, gimana dia rohanimu terlibat dalam itu, kan ini laku spiritual itu. Dan nanti misalnya yang lebih jelas adalah orang harus punya zikir-zikir, Pak. Orang harus banyak zikir. Dan zikir itulah yang nanti akan melembutkan hatinya, sehingga kelembutan hatinya itulah yang akhirnya membuat hatinya tuh diberi petunjuk. Itu ada ayat Al-Qur'annya tuh. Yahdi qalbah, hatinya tuh tuwe petunjuk. Ada Gusti Allah. Jadi kalau nyun sewu Pak nggih. Pembacaan terhadap ayat-ayat itu lek kurti waca tok dipahami nanti dia akan kering. Pertanyaannya apakah ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah bahasa tulis? Bukan. Ayat Al-Qur'an itu ludu bahasa tulis, tapi bahasa perbincangan, bahasa jagongan. Bahasa jagongan ki kalau ditulis dia kehilangan nuansa jagongane. Kuwi lho, Pak. Nuansa jagongane ki jagongane gayeng apa rada merengut, tapi kan enggak ada itu. Dulu. Bahasa jagongan tuh ketika ditulis dia menyusut. Maka biarkan Quran itu berbicara jagongan gitu loh. Dan untuk mengerti jagongan itu ya harus kenal karo sing ngomong. Ya sing ngomong ora kenal ora cedhek ya arep ngerti piye. Kan kurang maca dongeng ae to, Pak. Ada orang menceritakan tentang begini-begini, kenapa kok ngoreng itu? Kayak wong kuwi lho ora bukan pelaku dongeng, dia juga didongengi orang lain. Akan berbeda dengan jika pelaku dongeng itu sendiri yang menceritakan. Itu kan berbeda. Tuh, makanya kan supaya kita tuh seolah kita tuh basah beragama ini dalam kondisi yang basah, bukan kering. Lek garing ki apa, Pak? Ndang kobong, Pak. Wong lek garing ki ndang kobong, ndang ngamukan, ndang anu. Beragama kok begitu kan? Ngapunten. Saya menjadi ingat perbincangan dengan beberapa orang. Pangerten agama iku makome ing laku. Ning pangerten agama iku oleh ya mergo ketemune pribadi antar pribadi yang kemudian terjadi dialog. Karena apa? Supaya ada fase di mana pemantapan hati tentang pengertian pribadi tadi. Tetapi kalau kita menggunakan beberapa teori menjadi sangat sensitif dan sangat riskan ketika pengetahuan itu dibawa masuk ke ranah dialogisme. Karena apa? Konvensi material atau konvensi bahasa itu pada konteks-konteks tertentu atau wilayah-wilayah tertentu itu berbeda. Konvensi bahasanya orang Ponorogo dengan orang Sunda gitu, katakan seperti itu. Ini kan menjadi persoalan ketika kita tidak memahami ruang dan waktu. Sebagaimana kalau kita memahami capaian spiritualitas itu tidak akan pernah sama masing-masing pribadi. Contoh misal paling sederhana, ini ada orang 5 pada titik start yang sama menuju ke arah utara, di mana setiap langkah yang ditempuh oleh masing-masing pribadi ini, entah jangkauan langkah,
entah jatuh di tanah yang seperti apa, ini kan menjadi pemahaman. Tibane atos, ora, ki mleseti. Nah, hal semacam ini yang kemudian perlu yang namanya kesepakatan diri, bukan kesepakatan komunal. Nah, ini kan perlu penjabaran lebih detail supaya tidak terjadi perdebatan seperti yang tadi sampaikan. Karena apa? Ketika akal yang sudah dominan dalam memahami sesuatu, konteks agama yang hanya diverbalkan ataupun dimaterikan dengan tulisan, itu berbeda dengan nuansa peristiwa. Makaten mungkin. Ya, betul. Maka ya kalau semua orang punya perbedaan sisi spiritualitas tuh ya. Ada orang yang cerapannya tuh cepat, bagus ya. Dan ya sekali lagi gini Pak, kita memang tidak perlu sama dengan orang lain. Ada orang-orang yang lebih maju dari sisi-sisi rohani, oke. Ada orang yang maju dari sisi intelektualnya, oke. Ada yang maju intelek belas, spiritual belas, materialnya itu ya telahnya tuh bumbung, silakan. Dan sekali lagi seperti pembicaraan seperti ini kan tidak semua orang bisa menikmati gitu kan. Dan nggak apa-apa, karena begini, semua orangnya punya konsumen sendiri-sendiri. Sama seperti saya ngerokok ini, Pak Anu Mbak Kune kuwi, Pak Olik malah nggak ngerokok, ya nggak apa-apa. Dan kita juga tidak sedang memaksakan semua orang untuk memiliki kesamaan, tetapi ngerti yo bahwa perbedaan-perbedaan itu harus kita ambil sisi hikmahnya. Tidak akan punya musuh. Apakah itu musuh berdebat atau musuh berbeda pikiran? Enggak, kita tidak sedang bermusuhan. Karena ya semuanya itu ya betul-betul diciptakan begitu sempurna, dan kita hanya menempati itu tadi Pak, ruang kosong, kian yang kosong, kian tiplek nih, kian yang kosong, udah gitu. Dan kita harus menikmati semua sisi itu. Nikmati semua sisi itu. Misalnya nanti kalau dalam tasawuf itu diajarkan misalnya babakan ridho itu Pak ya. Ridho niku artinya kan gimana kita ikhlas menerima baik buruk itu ya kok Gusti Allah gitu loh. Sehingga orang-orang yang ya salah satu mohon maaf nyamannya sufiah itu ketika dia mendapatkan banyak bala dalam hidupnya, dia tidak melihat itu sebagai sebuah siksaan dan penderitaan, tetapi melihat itu sebagai sebuah candaan kekasih kepada kekasihnya. Gusti Allah ngejak guyon, akhirnya dia menerima kesakitannya itu dengan bahagia. Nah itu mungkin ini penting. Dan sebenarnya misalnya nanti dikenal juga istilah Ainur Ridho niku gimana orang secara zat dia ikhlas dengan semua paringan Gusti Allah, sehingga dia juga melihat semua hal ini adalah paringan Gusti Allah. Jadi kalau kita teman-teman misalnya kok dalam hidup ini masih terlampau banyak keluhan, iki ngene, abot iki anu keluhan-keluhan kita itu sebenarnya bentuk ketidakridhoan kita terhadap ciptaan Gusti Allah. Dan itu mudah-mudahan tidak menjadi ciri bahwa Tuhan tidak sedang ridho ke kita. Jadi radhiyallahu anhum wa radu anhum itu adalah kita meridhoi apa wae ciptaan Gusti Allah, maka itu buktinya bahwa Gusti Allah itu meridhoi kita. Itu seperti itu. Tapi kalau kita enggak ridho, kita sedang komplain terhadap Tuhan. Ini kan ora nerimo. Nek nerimo ing pandum, ora nerimo ya ora keduman. Ora keduman apa? Ora keduman ridho. Dia enggak kebagian dari ridho. Maka kalau tadi di awal-awal saya sempat misuh apa itu bukan bentuk ketidakridhoan. Bentuk kepedulian bahwa kita butuh ini loh, ini lek eneng pisong ini ketorane mening ki. Jadi segala sesuatu kan harus dikumpliti, itu seperti itu. Ngoten, Pak. Ya, jagongan yang sebetulnya gayeng nih. Bisa kita sambung sampai pagi. Kalau saya menyimpulkan begini, dari berbagai obrolan kita itu
laku spiritual seseorang itu memang harus membutuhkan guru pembimbing. Jadi kondisi apapun yang dialami oleh seorang murid itu memang harus ada pembimbingnya. Ada guru atau dokter spesialis yang akan atau yang siap untuk menuntun seorang murid ke jalan yang benar. Jadi tiada tasawuf tanpa guru, dan semoga dengan obrolan kita pada kesempatan kali ini bisa memberi satu pencerahan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Pak Nurdin telah hadir di channel kita, dan terutama Kang Sawir niki yang selalu setia menemani dan meramaikan suasana. Pak Khalid, teman-teman. Nggih. Saya juga yang jelas saya minta maaf kalau ada pembicaraan saya yang enggak benar. Yeah. Tapi dan tenang saja. Kita tuh paham atau enggak paham tuh enggak apa-apa. Oh nggih. Kita paham enggak paham tuh betul napa-napa. Gara-gara ngeten, Pak. Yang terakhir ini. Jika Gusti Allah tuh mencintai abdan, mencintai seorang hamba, dia enggak akan peduli bagaimana bentuk hamba itu. Sama seperti, mohon maaf, Pak Khalid misalnya punya anak 4. Kelek papat-papati anake jenengan mbok nakal koyo ngopo tetep kok anggap anak kan begitu. Jadi jangan sampai bahwa wong soleh ki mesti disayang Gusti Allah, wong kuwi ndugal bajingan ki mesti aja ngono. Karena bisa saja Allah mencintai orang itu. Di orang-orang yang kita anggap jahat, bodoh, enggak jelas, kurang ajar apa piye, jangan-jangan dicintai Gusti Allah. Apa yang kita bisa lakukan? Nggak bisa. Makanya diajarkan wis toh kabeh iki manggoni panggonane dhewe-dhewe, dan mudah-mudahan semuanya dicintai Gusti Allah. Wis menak, Pak. Oke. Ngoten niku. Oke. Siap. Semoga bermanfaat, dan ada beberapa bingkisan yang akan kita sampaikan kepada Pak Nurdin. Nah, ini. Sebagai sponsor Pak Nurdin, nyun pangapunten. Nah, niki Cindra Mata. Nggih, terima kasih banyak. Nggih. Barakallah. Amin. Amin. Ini juga ada sedikit kopi apa nih? Kopi kopi kecut. Nggih. Bisa untuk dikonsumsi setiap hari sebagai penjaga lek. Nah, ada tambahan dari Pak Sawir? Oke. Sudah cukup dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.